Salam Mr. Yuji. Jumpa kembali dengan saya Mr. Yuji. Hari ini kita khusus kedatangan tamu, yaitu Bapak Rektor Universitas Galuh, yaitu Dr. Haji Yat Rosviabrata MSI. Selamat siang Pak Rektor. Kita membahas tentang inovasi dan prestasi Universitas Galuh hari ini dalam bidang akademik, penelitian, khususnya pengabdian juga pendidikan, ya, dalam hal semua itu akademik. Kita bahas hari ini dengan Pak Rektor, terutama yang terkenal dengan konsepnya, yaitu konsep culture and conservation. Nah, ini kita akan bahas ya tentang apa itu konsep culture and conservation, nah terutama oleh yang diusung oleh Pak Rektor ini. Nah, maka dari itu apa Pak visi Bapak dengan konsep ini? Oke, sebelumnya saya mohon izin ya. Iya, baik. Saya buka masker dulu ya. Silakan. Oke, Ciamis level aman. Oke. Nah, kenapa saya punya pemikiran waktu itu untuk mengusung konsep budaya dan konservasi di universitas ini, atau yang kita kenal sekarang sebagai Culture and Conservation University, ya. Nah, itu waktu saya kebetulan diberi amanah menjadi rektor di sini, ya, saya berpikir ini gimana caranya Universitas Galuh ini bisa melambung, bisa meloncat tiba-tiba. Gitu, Pak, ya. Ya, kita akuilah Universitas Galuh ini sebagai salah satu universitas swasta yang ada di daerah, ya. Nah, agak jauh ke ibu kota. Nah, tapi pemikiran saya sangat progresif. Ini saya mau pengen loncat, ya. Saya berpikir kalau sains, ya mohon maaf ya, saya pikir wah udah jauh lah dengan ITB, dengan mana itu ini ya. Riset juga jauh dengan UGM dan sebagainya. Nah, akhirnya saya menemukanlah satu, Ciamis ini kan secara historis ya terkenal dengan kerajaan Galuh yang cukup besar ya pada masa lalu. Nah, kenapa tidak ini yang akan kita ambil sebagai benchmark, sebagai jargon bagi universitas ini ya. Awalnya saya punya konsep itu Culture University ya, sebagai universitas budaya. Namun seiring perjalanan juga ya di Ciamis ini saya melihat ada hal-hal yang kurang pas, terutama saya melihat begitu masifnya penanaman kopi di mana-mana. Saya tidak melihat dari sisi ekonomi, saya justru melihat dari kelestarian. Wah, ini bahaya. Saya pelajari lagi di culture, di budaya Galuh. Itu ternyata ada yang namanya Patanjala. Saya ingat betul bahwa konservasi itu juga merupakan bagian dari budaya ya, sehingga di mix aja. Jadi antara budaya dan konservasi ya yang ada di Universitas Galuh ini. Saya coba itu terapkan sebagai Culture and Conservation University ya. Dan alhamdulillah apa yang saya harapkan alhamdulillah direspon ya, bahkan tidak hanya lokal, nasional, bahkan internasional. Sesuai dengan salah satu ungkapan di Kagaluhan juga ada, yaitu bahwa Galuh itu napak oge ngapak. Artinya napak itu membumi, kalau ngapak itu membuana, ya. Nah, itulah barangkali untuk awalnya, story-nya seperti itu. Nah, Sobat Yuji, ternyata ini Pak Rektor ini konsep awalnya adalah karena memang Galuh itu adalah kerajaan, begitu banyak filosofi yang didengungkan oleh kerajaan Galuh, sehingga beliau mencoba untuk menerapkan kembali atau mengimplementasikan ke dalam dunia akademik. Begitu ya Pak Rektor, untuk masalah tentang kilas balik tentang apa itu konsep culture dan conservation. Baik Pak Rektor, sangat menarik sekali. Yang kedua adalah pertanyaan tentang bagaimana Bapak dengan visi itu implementasi dalam bidang akademik khususnya di Universitas Galuh, Pak. Oke. Nah, untuk Galuh saya langsung menerapkan ke mahasiswa. Jadi setelah saya gali terus, kebetulan saja saya di kebudayaan juga. Oh, Dewan Kebudayaan Pak ya, Ciamis. Saya diberi amanah juga sebagai Ketua Dewan Kebudayaan. Artinya saya lebih banyak bersinggungan dengan persoalan-persoalan itu. Dan akhirnya saya lagi-lagi menemukan bahwa ini yang harus kita angkat adalah filosofisnya, yang universal tentunya. Ternyata ini banyak sekali mengandung makna-makna filosofis, baik itu dalam berupa manuskrip, prasasti-prasasti ya. Itu banyak sekali yang berisi tentang kehidupan, termasuk masalah pendidikan. Nah, kemudian saya coba komparasi dengan teori-teori yang selama ini kita kenal di dunia pendidikan tentang taksonomi Bloom. Itu yang sudah terbiasa di Fakultas Pendidikan biasanya ya. Yaitu tentang kognitif, afektif, psikomotor ya.
Nah, ternyata itu adalah sili asah, sili asih, sili asuh. Dan saya merenung lagi, ini duluan mana ini, saya bilang kan. Nah, taksonomi Bloom itu, Benjamin S. Bloom itu ya paling awal abad 20. Tapi kalau sili asah, sili asih, sili asuh, kapan itu waktunya? Nah, akhirnya saya berpikir, wah ini lebih duluan adop saja barangkali dari dunia timur, ya dari sini. Dan banyak lainnya, misalnya untuk urusan politik. Kita kenal dengan trias politika, ya ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Di sini ternyata ada tritangtu, karesian, karamaan, karatuan, ya. Dan banyak lagi, ya masalah konservasi. Di sana ada zona inti, zona penyangga, zona penyeimbang. Ternyata di sini ada leuweung tutupan, leuweung larangan, leuweung baladahan. Itu untuk konservasi. Nah akhirnya saya berpikir lagi, wah ini mahasiswa harus tahu. Bukan mengenyampingkan sains yang tadi ya, cukup untuk diketahui. Tapi kenapa kalau di sini ada, kenapa tidak digali yang ini juga? Sehingga mindset kita tidak western oriented gitu. Kenapa kalau di sini ada kita harus memaksakan diri? Padahal ini lebih dulu dan sebagainya. Akhirnya jadilah masuk di kurikulum kita mata kuliah kegaluhan wajib semua. Itu untuk yang culture, untuk yang budaya. Nah, untuk yang konservasi, saya arahkan dulu ini ke Gunung Sawal. Kebetulan Gunung Sawal di sini salah satu gunung yang ada di Tatar Galuh Ciamis yang cukup potensial ya sebagai gentong bumi atau catchment area. Tapi kondisinya sudah mulai dirambah oleh dalam tanda kutip ya penanam kopi yang tidak bertanggung jawab. Saya ingatkan kepada semuanya bahwa saya bukan anti kopi, saya penyuka kopi. Tapi tanamlah di tempatnya yang semestinya. Seperti halnya yang diamanatkan oleh salah satu dari Patanjala itu sendiri atau dari pepatah-pepatah Galuh dulu. Misalnya Lamping Kayan, Gawir Awian, ya Lebak Balongan dan sebagainya. Ini enggak Lamping kopian, Lebak kopian, ya, Gawir kopian, akhirnya jadi gunung kopi bukan gunung sawah lagi. Jadi gunung kopi ya, semua, Pak, ya? semuanya. Dan itu berbahaya bagi kita semuanya. Akhirnya yang terjadi apa? Longsor, banjir. Bahkan binatang-binatang buas, macan tutul turun ke bawah terus-menerus. Apa upaya kami? Saya buat Raksagiri Sawala. Ya, jadi saya himpun semua komunitas-komunitas pencinta lingkungan. Ya, di sana ada Jurik Cai, ada Pedagas, ada Eco Village, ada Fokus dan banyak lagi. Gitu ya, Konsi dan sebagainya. Saya himpun. Jadi Raksagiri Sawala. Yuk kita bareng-bareng untuk mencoba memberikan inisiasi kepada masyarakat, kepada pemerintah dalam hal ini perhutani, mohon maaf ya, bahwa ini zona yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat Gunung Sawal ini. Nah, saya sebagai langkah awal Gunung Sawal dulu, nanti Gunung Madati, kemudian ke Geger Bentang, Pemarican. Tapi saya juga sadar ya walau alam ini akan benar-benar terjadi. Tapi paling tidak kita mengawali lah. Karena kalau tidak diawali oleh kita, mau siapa lagi? Nanti akan merasakan manfaatnya anak cucu kita lah. Memang dari kita, untuk kita, dan untuk semua, Pak ya? Nah itu konsep beliau tentang culture and conservation, implementasi di lapangan. Nah bagaimana Pak implementasi dalam bidang pendidikan di Universitas Galuh terutama? Dari konsep culture and conservation itu, apakah ada mata kuliah khusus atau apa yang diterapkan? Ya, untuk yang budaya tadi saya katakan di sini ada mata kuliah kegaluhan. Itu khusus mengenai filosofis kegaluhan ya. Kita juga terkait dengan nama Universitas Galuh. Jangan sampai mahasiswa yang di sini di mana Universitas Galuh kemudian nanya Galuh itu apa. Nah, jangan sampai mereka nggak tahu. Jadi harus tahu itu Galuh itu siapa dan sebagainya seperti apa. Kemudian nilai-nilai filosofis yang terkandungnya. Makanya saya wajibkan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Galuh termasuk pasca sarjana harus dapat mata kuliah itu, kegaluhan. Kemudian yang konservasi, saya terapkan juga di kurikulum, konservasi dan mitigasi bencana. Karena konservasi ini kaitannya dengan mitigasi bencana juga. Yaitu kita beberapa kali seminar, kita beberapa kali mendatangkan pakar, bahkan Pak Dirjen LH itu senantiasa ya, Pak Wiratno itu senantiasa ke sini. Ya alhamdulillah kita bangun jaringan-jaringan ya sampai ke mana-mana ya, nasional maupun internasional. Apalagi untuk culture kita juga pernah melakukan silaturahmi dengan FSKN ya, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Rencananya akan mencoba lagi mendatangkan para kabuyutan ya, masyarakat adat Nusantara dengan
bingkai melalui Galuh Memanggil. Oke, sangat menarik sekali Sobat Juji ya. Pak Rektor ini punya konsep ke depan seperti itu, dengan konsepnya Culture and Conservation itu akan mengadakan sebuah event yang sangat menarik yang mungkin Sobat Juji belum pernah menyaksikan sebelumnya tentang Galuh Memanggil ini, dengan mendatangkan beberapa komunitas adat seluruh Indonesia dan dunia internasional. Baik, pertanyaan ketiga Pak Rektor terkait dengan konsep tadi, apa yang diharapkan oleh Bapak khususnya untuk Universitas Galuh, kemudian pemerintah setempat, juga untuk pemerintah dalam khusus lingkup nasional ataupun bahkan dunia internasional dengan konsep ini, apa yang diharapkan Bapak? Oke. Jadi gini ya, saya sebetulnya simpel-simpel aja. Jadi mahasiswa itu nanti outputnya, outcome-nya tidak hanya memiliki bekal disiplin ilmunya saja, bidang ilmunya dia saja, tidak, tapi secara mental punya rasa punya rasa melestarikan, memiliki budaya dan sebagainya, dalam bahasa juga, dalam perilaku juga, itu yang kami harapkan. Nah, kemudian lebih jauhnya lagi, mudah-mudahan ini akan menjadi role model bagi perguruan tinggi yang lain atau bagi siapa saja. Insya Allah kami niat lillahi ta'ala untuk kembali ke jati diri kita. Nah, karena our identity, Pak ya. Oke, our identity ya. Karena bagaimanapun juga secara komparatif misalnya ya, Jepang begitu teknologi maju dan sebagainya, tetap saja dia berbasis budaya. Kenapa tidak di kita ada Galuh? Jadi tinggi-tingginya teknologi atau apa ilmu pengetahuan dan sebagainya, tetap kita budaya dikedepankan juga, berbasis budaya. Jadi konsep Pak Rektor ini ingin mengembalikan jati diri bangsa kita, ya bangsa Indonesia, terutama di Tatar Galuh ini dengan dunia kegaluhannya, kemudian dengan konsep penggaluhannya, mudah-mudahan Tatar Galuh menjadi manusia yang mempunyai jati diri tentang Galuh itu sendiri. Baik Pak Rektor, terima kasih atas kedatangannya. Selamat sore ya. Baik Sobat Juji, kali ini kita sudah membahas tentang konsep Culture and Conservation dengan pencetus konsep dan Culture Conservation ini dari Pak Rektor, Pak Rektor Dr. Haji Yat Rosbiabrata, Rektor Universitas Galuh. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Salam Mr. Juji. Oke.